Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan Project Based Learning MSDM yang telah kami buat. Pertama-tama ada profile company. PT Rasa Bumi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di industri bumbu masak dan bumbu instan. Berkomitmen membawa kekayaan cita rasa lokal ke pasar internasional. PT Rasa Bumi Indonesia memiliki visi yang ambisius, yaitu menjadi brand bumbu instan terkemuka di pasar global, diakui sebagai simbol kualitas, keaslian rasa, dan kekayaan budaya kuliner Indonesia pada tahun 2027. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami mempunyai 4 pilar misi utama. 1. Kualitas terbaik, memproduksi bumbu dengan bahan baku terbaik, menjaga standar global, dan mempertahankan keaslian cita rasa Indonesia. Yang kedua, kepatuhan global, memastikan seluruh proses ekspor memenuhi regulasi pangan dan standar keamanan di negara tertuju. Yang ketiga, manajemen logistik andal, mengelola ekspor secara terpadu, pergudangan, dokumentasi, kepabeanan, untuk menjamin ketepatan waktu dan keamanan barang. Yang terakhir ada inovasi, terus melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan varian bumbu baru dan memperluas jangkauan ekspor. Lalu, bagian organisasi PT Rasa Bumi Indonesia ini terdiri dari direktur utama yang membawahi langsung 4 departemen. Departemen pertama ialah Departemen SDM. Departemen ini terdiri dari manajer SDM, HR Koor, dan yang paling bawah ada staf SDM. Lalu yang kedua ada Departemen Keuangan yang terdiri dari manajer keuangan, supervisor keuangan, lalu ada staf keuangan. Yang ketiga ada Departemen Operasional yang terdiri atas manajer operasional, supervisor gudang, dan supervisor logistik, lalu ada staf gudang dan staf logistik. Dan yang terakhir ada Departemen Marketing yang terdiri dari manajer marketing, supervisor marketing, dan staf marketing. Sekarang kita masuk ke job analisis dan job spesifikasi. Jabatan pertama ialah staf logistik, yang atasan langsungnya ialah supervisor logistik. Tugas dan tanggung jawabnya ialah 1. Membuat dan memeriksa semua dokumen penting seperti commercial invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, dan dokumen bea cukai. Yang kedua, mengatur dan memesan jadwal pengiriman dengan perusahaan pelayaran. Yang ketiga, melacak status pengiriman mulai dari keberangkatan hingga kedatangan di negara tujuan dan memberikan update kepada tim penjualan. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keterlambatan yang terjadi selama proses logistik, seperti penundaan jadwal kapal, masalah dokumentasi di pabean, atau kerusakan barang. Persyaratan utama untuk jabatan ini ialah pendidikan D4 atau S1 dengan jurusan logistik, manajemen rantai pasokan, atau bisnis internasional dengan minimal 1 tahun pengalaman di bidang logistik ekspor, serta memiliki pengalaman yang terbukti dalam mempersiapkan dan mengurus dokumen ekspor, serta pengalaman dalam negosiasi tarif dan penjadwalan dengan perusahaan pelayaran. Lalu kompetensi yang harus dimiliki dalam posisi ini ialah invoicing, manajemen rantai pasok, packing list, manajemen waktu, problem solving, komunikasi, dan bea cukai. Lalu, jabatan kedua ada staf gudang. Atasan langsung dari staf gudang ialah supervisor gudang. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 1. Menerima, menghitung, dan memverifikasi
kesesuaian jumlah, serta kualitas bahan baku atau produk jadi yang datang dari produksi. Lalu mencatatnya secara akurat dalam sistem inventaris. Yang kedua, mengatur penempatan produk pada lokasi yang ditentukan di gudang, sesuai prinsip FIFO, first in, first out, dengan memastikan kondisi penyimpanan sesuai standar kebersihan dan keamanan makanan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memisahkan produk yang rusak atau kadaluarsa sesuai prosedur penanganan reject barang. Lalu yang terakhir, menjaga kebersihan area gudang dan perlengkapan kerja sesuai dengan standar yang dimiliki oleh perusahaan. Persyaratan utama untuk posisi ini ialah pendidikan minimal SMA atau SMK dengan jurusan logistik, administrasi bisnis, atau teknik industri, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di posisi staf gudang atau inventory control yang diutamakan di industri makanan, dan berpengalaman dalam menerapkan sistem penyimpanan FIFO. Kompetensi yang harus dimiliki oleh posisi ini ialah 1. Inventory management. 2. Prosedur reject barang. Ketiga, sistem pencatatan stok. Keempat, ketelitian. Yang kelima, kepedulian terhadap ketiga. Identitas jabatan 3. Nama jabatan, staf marketing, departemen marketing, lokasi kerja, kantor pusat. 4. Hubungan kerja ada 2, internal, atasan langsung sama dengan supervisor marketing, tim, departemen lain operasional. B. Eksternal pelangganan. 5. Tugas utama yaitu ada 2, pemasaran dan penjualan internasional, 2. Pelaporan dan analisis. 6. Tanggung jawab. 1. Menganalisis tren pasar, demografi, daya beli, dan penawaran kompetitor di negara target. 2. Pengembangan strategi untuk meningkatkan penjualan dan mencapai target pendapatan ekspor. 3. Menyusun penawaran harga produk dan melakukan presentasi serta negosiasi dengan calon pelanggan. 4. Menganalisis data penjualan dan aktivitas pemasaran untuk mendistribusikan area perbaikan dalam strategi pemasaran, penawaran produk, dan taktik penjualan. 7. Persyaratan umum. A. Pendidikan D4 atau S1 jurusan pemasaran, komunikasi, dan bisnis. Minimal IPK 3,0. B. Pengalaman kerja. Minimal 1 tahun pengalaman kerja di bidang marketing, diutamakan yang terkait produk ekspor. C. Kompetensi 1. Analisis pasar. 2. Menyusun strategi dan taktik penjualan. 3. Presentasi dan negosiasi harga. 4. Komunikasi. 5. Kreatif. 6. Berorientasi pada target. Kebutuhan pelatihan. Jabatan staf logistik, tujuan utamanya administrasi dan dokumen ekspor, operasional pengiriman fisik, serta komunikasi dan resolusi masalah. Kompetensi yang dibutuhkan: invoicement management, rantai pasok, packing list, manajemen waktu, problem solving, komunikasi, dan bea cukai. Kompetensi yang dimiliki saat ini: administrasi dasar dan komunikasi dasar. Kesenjangan atau gap: 1. Pengetahuan mendalam tentang dokumen dan prosedur ekspor. 2. Keterampilan warehouse management system atau WMS. 3. Keterampilan negosiasi dan resolusi konflik. Narasumbernya: lembaga sertifikasi ekspor. Jenis pelatihan: sertifikasi ekspor, pelatihan WSM, pelatihan komunikasi, dan problem solving. Tujuan pelatihannya: 1. Memastikan kelengkapan dan keakuran seluruh dokumen ekspor dan pengiriman. 2. Memanalisir keterlambatan dan masalah KBA. 3. Meningkatkan efisiensi logistik. Metode pelatihan, training, dan certificate on. Waktu pelatihan 5 hari atau 40 jam. Penanggung jawabnya supervisor logistik. Jabatan staf gudang. Tujuan utamanya penerimaan dan penyimpanan barang, keamanan, kebersihan, dan kepatuhan. Kompetensi yang dibutuhkannya: inventory management, sistem pencatatan stok, prosedur reject barang, kebutuhan terhadap K3.
Kompetensi yang dimiliki saat ini, pengetahuan dasar, penerimaan barang. Kesenjangan atau gap. 1. Pemahaman mendalam tentang WMS. 2. Penerapan K3 gudang dan penanganan material. 3. Keterampilan quality control. Narasumbernya, penyedia WMS dan spesialis K3. Jenis pelatihan, pelatihan inventory control dan WMS sertifikasi K3 gudang. Tujuan pelatihan: 1. Memastikan penerimaan dan penyimpanan barang sesuai standar FIFO. 2. Mencapai akurasi stok 100%. 3. Menjaga keamanan dan kebersihan gudang. Metode pelatihannya, training dan workshop. Waktu pelatihan 3 hari atau 3 hari 24 jam. Penanggung jawab, supervisor gudang. Jabatan staf marketing. Tujuan utamanya, pemasaran dan penjualan internasional. Kompetensi yang dibutuhkan, analisis pasar, penyusunan strategi, dan taktik penjualan, presentasi dan negosiasi harga, komunikasi, kreatif, berorientasi pada target. Kompetensi yang dimiliki saat ini, analisis pasar, komunikasi, dan presentasi dasar. Kesenjangan atau gap. 1. Keterampilan pemasaran internasional. 2. Taktik penjualan tingkat lanjut. Narasumbernya, konsultan pemasaran internasional. Jenis pelatihannya, pelatihan strategi marketing internasional, workshop, negosiasi dan penjualan skill presentasi. Tujuan pelatihannya, 1. Mampu menyusun strategi yang efektif untuk mencapai target penjualan ekspor. 2. Meningkatkan kemampuan negosiasi yang hasil yang optimal. 3. Metode pelatihannya, workshop dan monitoring. Waktu pelatihannya 3 hari per 24 jam. Penanggung jawab, supervisor marketing. From jenjang karir. Level 1, operational atau entry level, jabatan staf marketing, fokus tugas, pemasaran dan penjualan internasional. Kompetensi utama, analisis pasar, penyusunan strategi dan taktik penjualan, presentasi dan negosiasi harga, komunikasi kreatif, berorientasi pada target. Pengalaman minimal 1 tahun pengalaman di bidang marketing, diutamakan yang terkait produk ekspor. Kualifikasi D4 atau S1 jurusan pemasaran, komunikasi dan bisnis. Level 2, pengawasan atau supervisor, jabatan supervisor marketing, fokus tugas, pengawasan operasional harian tim dan memastikan tercapainya target harian atau bulanan tim. Kompetensi utama, manajemen tim, melapor, kinerja, problem solving, komunikasi efektif. Pengalaman minimal 5 tahun di bidang marketing, minimal 2 tahun di level staff. Kualifikasi D4 atau S1 jurusan pemasaran, manajemen komunikasi, dan bisnis. Level 3, manajerial menengah. Jabatan, manajer marketing, fokus tugas, merencanakan dan merumuskan strategi pemasaran tahunan, departemen, serta mengelola anggaran dan sumber daya pemasaran. Kompetensi utamanya, kepemimpinan strategi, manajemen anggaran dan risiko, pengambilan keputusan, negosiasi tingkat tinggi. Pengalaman minimal 7 tahun di bidang marketing, minimal 3 tahun di bidang supervisor. Kualifikasi S1 atau S2 jurusan bisnis manajemen, pemasaran dan sertifikasi profesional. Level 4, manajerial atas atau eksekutif, jabatan direktur utama. Fokus tugas, menetapkan visi, misi, dan arah strategis perusahaan secara keseluruhan, bertanggung jawab atas profitabilitas dan kinerja seluruh organisasi. Kompetensi utama, visi kepemimpinan tata kelola perusahaan, analisis risiko, dan fresh counting jaringan bisnis global. Pengalaman minimal 15 tahun di bidang marketing, minimal 5 tahun di level direksi. Kualifikasi, minimal S2 jurusan manajemen bisnis dan ekonomi bisnis. Perencanaan kompensasi dari PT Rasa Bumi Indonesia. Perbandingan kompensasi 1. Staf marketing. Kompensasi finansial terdapat dari 1. Gaji pokok, 2. Tunjangan dasar seperti makan,
dan transportasi. 3. Insentif kinerja atau bonus berdasarkan pencapaian target penjualan atau list yang dihasilkan. 4. BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan. Kompensasi non-finansial. 1. Pelatihan dan pengembangan. Kesempatan untuk mengikuti kursus hard skill, misalnya SEO, iklan digital, atau soft skill, presentasi, dan negosiasi. 2. Lingkungan kerja, budaya kerja yang kolaboratif dan suportif, serta pengakuan, pujian, atau sertifikat atas pencapaian harian atau mingguan. 3. Jenjang karir yang jelas. 2. Supervisor marketing. Kompensasi finansial terdapat dari 1. Gaji pokok. 2. Tunjangan jabatan. 3. Bonus tahunan. Bonus lebih besar berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan dan pencapaian target kuartalan, tahunan 1-2 kali gaji pokok. Non-finansial. 1. Kesempatan mentoring, coaching dari manajer untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan tim. 2. Wewenang pengambilan keputusan, diberi otonomi lebih besar dari taktik operasional harian tim. 3. Cuti tambahan atau perjalanan, insentif perjalanan tim outing jika target tercapai, reimbursement biaya komunikasi atau pulsa. 3. Manajer marketing. Kompensasi finansial terdapat dari 1. Gaji pokok. 2. Bonus kinerja tahunan atau KPI, dihitung berdasarkan pencapaian strategi departemen, misalnya market share, ROI kampanye. 3. BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan. 4. Dana pensiun tambahan, iuran DPLK, dana pensiun lembaga keuangan di luar BPJS. 5. Fasilitas, tunjangan kendaraan dinas. Non-finansial, pelatihan eksekutif, kesempatan mengikuti program kepemimpinan atau sertifikasi profesional tingkat tinggi. 2. Keanggotaan profesional, subsidi biaya keanggotaan dalam asosiasi pemasaran atau marketing asosiasi. Pengakuan, menjadi perwakilan perusahaan dalam konferensi industri atau seminar. Yang keempat, direktur utama. Kompensasi finansial terdapat dari 1. Gaji pokok. 2. BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan. 3. Dana pensiun tambahan, iuran DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan di luar BPJS. Yang keempat, fasilitas, kendaraan, tunjangan tempat tinggal atau perumahan, keanggotaan klub atau klub membership. Non finansial. 1. Kekuasaan dan otonomi, kekuatan penuh dalam menetapkan visi misi dan arah strategis perusahaan. 2. Jaringan bisnis global, akses ke jaringan board of director, client, and investor global. 3. Pengakuan, menjadi perwakilan perusahaan dalam konferensi industri atau seminar. Perbandingan gaji jabatan staf marketing, range gaji 3 juta sampai 8 juta dengan gaji 6.200.000. Jabatan supervisor marketing, range gaji 5.190.000 sampai 15 juta dengan gaji 8.500.000. Jabatan manajer marketing, range gaji 8.600.000 sampai dengan 25 juta dengan gaji 20 juta. Jabatan direktur utama, range gaji 150 juta sampai 210 juta dengan gaji 180 juta. Struktur grade. Grade 3, level jabatan operasional atau entry level jabatan staf marketing. Grade 4, pengawas atau supervisor, jabatan supervisor marketing. Grade 6, level jabatan manajerial menengah, jabatan manajer marketing. Grade 10, manajerial atas, jabatan direktur utama. Skala gaji. Grade 3, level jabatan operasional atau entry level, jabatan staf marketing dengan gaji pokok 6.200.000, tunjangan tetap 2.100.000, bonus 1.200.000 sampai 12 juta, total kompensasi yang didapatkan 9.500.000 sampai dengan 20.300.000. Grade 4, pengawas atau supervisor, jabatan supervisor marketing dengan gaji pokok 8.500.000, tunjangan tetap 2.000.000
720, bonus 3 juta sampai 20 juta, total kompensasi yang didapatkan 14.220 sampai dengan 31.220. Grade 6, manajerial menengah, jabatan manajer marketing dengan gaji 20 juta, tunjangan tetap 6.400.000, bonus 5 juta sampai 50 juta, total kompensasi yang didapatkan 31.400.000 sampai 76.400.000. Grade 10, manajerial atas, jabatan direktur utama, gaji pokok 180 juta, tunjangan tetap 57.600.000, bonus 15 juta sampai 210 juta. Total kompensasi yang didapatkan 252.600.000 sampai dengan 447.600.000. Selanjutnya ada form penilaian kinerja staf marketing PT Rasa Bumi Indonesia. Yang pertama ada informasi umum, ada kolom dan isian, nama karyawan Teguh Nugroho, NIP atau ID karyawan SM-017-TN-2023, jabatan, staf marketing, departemen atau unit marketing, atasan langsung, supervisor marketing, periode penilaian dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Tanggal pengisian 5 Januari 2025. Yang kedua ada ringkasan uraian pekerjaan atau job description singkat. Yang pertama ada menganalisis tren pasar, demografi, daya beli dan penawaran kompetitor. Yang kedua ada pengembangan strategi untuk meningkatkan penjualan dan pencapaian target pendapatan ekspor. Yang ketiga menyusun penawaran harga pokok, presentasi dan negosiasi dengan calon pelanggan. Yang keempat menganalisis dan penjualan dan aktivitas pemasaran produk untuk mengidentifikasi perbaikan dalam strategi pemasaran, penawaran produk dan taktik penjualan. Yang ketiga ada skala dan definisi penilaian. Skala numerik dari 1 sampai dengan 5, gunakan salah satu skala tergantung kebutuhan organisasi. Dengan kolom skor, kategori, dan definisi singkat. Skor 5, performa excellent, dengan definisi singkat, kinerja secara konsisten melampaui standar yang ditetapkan, menunjukkan inisiatif luar biasa, hasil yang dicapai memiliki kualitas superior, dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Yang keempat, atau skor 4, dengan kategori performa kuat, definisi singkatnya adalah kinerja memenuhi dan sering kali melebihi standar yang ditetapkan, menunjukkan kompetensi yang kuat dan dapat diandalkan, kontribusi dianggap sangat efektif dalam mencapai tujuan. Yang ketiga atau performa standar, kinerja memenuhi semua standar dan persyaratan dasar pekerjaan, dianggap memadai dan stabil, tetapi perlu pengembangan lanjutan untuk mencapai potensi penuh pada beberapa aspek. Yang kedua, dengan kategori memerlukan perhatian. Kinerja tidak konsisten dalam memenuhi standar, membutuhkan pengawasan dan arahan lebih. Beberapa hasil di bawah standar dan memerlukan perbaikan segera. Yang pertama atau skor nomor 1, memerlukan pelatihan. Dengan definisi singkat, kinerja secara signifikan di bawah standar yang diharapkan, membutuhkan tindakan korektif dan intervensi insentif untuk meningkatkan performa ke tingkat minimum yang diterima. Yang keempat, ada tabel penilaian detail atau faktor berbobot dengan tabel isian, nomor, faktor atau unsur yang dinilai, definisi dan indikator, bobot dengan persentase, skor 1 sampai dengan 5, nilai sama dengan skor, kali dengan bobot, garis miring 100, dan bukti komentar penilai. Yang pertama ada analisis pasar dan strategi dengan definisi dan indikator, kemampuan pengolah data pasar menjadi strategi yang terukur dan realistis dengan bobot presentasi 30%, skor 1 sampai dengan 5 dengan skor 3, nilai dengan nilai 0,9 dengan bukti komentar penilaian. Laporan strategi mencakup data pasar yang relevan namun kurang detail dalam rencana implementasi jangka pendek, perlu pengembangan area ini. Dan nomor 2 ada kuantitas dan orientasi target dengan definisi dan indikator, volume, output, kerja dengan volume, output,
kerja dan pencapaian target yang ditetapkan dengan bobot skor persentase 20%, skor 1 sampai dengan 5, skor dengan 3 dengan nilai 0,6, dan bukti komentar penilai adalah pencapaian target penjualan hanya mencapai 75% dan target kuartal sering membutuhkan reminder untuk follow up prospek. Yang ketiga, dan negosiasi dan komunikasi dengan definisi dan indikator efektivitas dalam penyampaian presentasi, negosiasi yang menguntungkan, dan komunikasi antar tim dengan persentase 20% dan skor 4 dan nilai 8. Dengan bukti komentar penilaian, presentase klien selalu terstruktur dan persuasif, berhasil mempertahankan margin harga pada 8 dari 10 transaksi besar. Yang keempat, ada inisiatif dan kreatif. Proaktif dalam mengajukan ide baru dan solusi untuk perbaikan proses atau produk dengan persentase 10% dan skor 2 dan nilai 0,2. Dengan penilaian minimnya usulan ide baru dalam rapat mingguan, selalu menunggu arahan, tidak proaktif mencari peluang baru. Yang kelima, ada disiplin kerja, kepatuhan terhadap jam kerja, kehadiran, dan pengumpulan laporan tepat waktu. Dengan persentase 10% dan skor 5 dengan nilai 0,5, selalu hadir. Dengan penilaian, selalu hadir tepat waktu, laporan bulanan dikumpulkan sebelum deadline setiap bulan. Yang keenam, ada tanggung jawab dan kemandirian. Kemampuan menyelesaikan tugas hingga tuntas tanpa pengawasan terus-menerus dan mengambil kepemilikan atas pekerjaan dengan persentase 10 dan skor 3 dengan nilai 0,3. Dengan penilaian, tugas diselesaikan sesuai standar, namun terkadang perlu tindak lanjut untuk memastikan kuantitas akhir, yang berarti jumlah pas sama dengan 100%, nilai 3,3. Tentang rumus perhitungan nilai akhir dan konversi grade. Nilai akhirnya skalanya itu 1 sampai 5. Nilai akhirnya rumusnya N sigma F sama dengan 1/330 dibagi 100 sama dengan 3,30. Presentasenya yaitu 3,30 dibagi 5 dikali 100 sama dengan 66% dan itu grade-nya adalah C. Presentasenya dari 86 sampai 100, grade-nya A dengan keterangan sangat baik. Dari 76 sampai 85, grade-nya B itu baik. Dari 61 sampai 75 itu grade-nya C itu cukup. Dan dari 51 sampai 65 itu grade-nya D itu kurang. Dan terakhir itu 50 sampai dengan 0 itu E, sangat kurang. Penilaian kualitatif, komentar dan umpan balik. 1. Kekuatan utama karyawan yaitu disiplin kerja sangat tinggi, mencapai sangat baik, kemampuan negosiasi dan komunikasi baik, membantu menjaga hubungan dengan pelanggan dan departemen lain. Yang kedua, ada area yang diperlukan yang dikembangkan, yaitu kuantitas kerja atau target penjualan dan inisiatif kreativitas kinerja. Di kedua faktor tidak konsisten memenuhi standar. Analisis pasar juga perlu diingatkan dan standar minimal. Dan yang ketiga ada rekomendasi tindakan, yaitu dibutuhkan coaching yang terfokus pada penempatan prioritas untuk mencapai pelatihan creative thinking, wajib untuk meningkatkan inisiatif dan inovasi dalam strategi pemasaran. Dan selanjutnya ada rencana pengembangan individu atau IDP, Individual Development Plan. Kebutuhan pengembangannya ada orientasi target, tujuan spesifiknya mencapai minimal 85% target penjualan kuartal berikutnya, dan programnya yaitu coaching mingguan mengenai taktik penjualan dan performance review harian. Dan yang ketiga ada waktu pelaksanaan yaitu 3 bulan dan tanggung jawabnya oleh supervisor dan marketing. Yang kedua ada inisiatif dan kreativitas, tujuan spesifiknya ada mengajukan satu proposal solusi atau perbaikan strategi pemasaran per kuartal. Programnya yaitu pelatihan kreatif problem solving dan penguasaan khusus yang membutuhkan solusi inovatif. Waktu pelaksananya yaitu 4 bulan. Tanggung jawabnya oleh supervisor dan marketing.
Dan yang terakhir ada tindak lanjut dan tanda tangan ringkasan nilai akhirnya skala 1 sampai 5 sama dengan 3,3 persentasenya 66% atau grade C. Pernyataan dengan mendandatangani itu kami menyatakan bahwa penilaian telah dibahas dan hasilnya diterima untuk ditindaklanjuti. Nama dan tanda tangannya perihal penilainya adalah Khaira Julaita, jabatannya Supervisor Marketing pada tanggal 5 Januari 2025. Karyawannya Teguh Nugroho, jabatannya Staf Marketing, tanggal 5 Januari 2025. HRD-nya HR Verifikasi Dila Alisyah, jabatan HR Kur, tanggal 5 Januari 2025. Sekian, terima kasih.